sayangnya seiring bertambahnya usia, berjalannya waktu, organ tubuh Bapak Ibu semuanya semakin melemah. Ini sama seperti orang tua saya, ayahanda saya, Bapak Ibu ya Maya. Ya mungkin Bapak Ibu juga pasti kenal yang biasanya datang sore, tapi demi ingin berbagi pengalaman dan ketemu sama teman-teman lamanya, beliau rela meluangkan waktunya di pagi hari. Di sebelah sana ada bapak saya yang sangat tampan, ada Bapak Ronjinya. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih Babe. Ih, ganteng, gantengnya babeku. Iya wah, tuh mah udah lama gak ketemu kan? Oh, salaman dulu mah. Udah lama gak ketemu. Udah kayak orang tua sendiri ya Maya. Oke, sudah ada bapaknya sudah mah? Sudah, berarti siap dimulai. Bapak Ibu siap, jangan ngobrol, jangan ada yang mengantuk. Oke, baik, Babe, boleh diperkenalkan nama, usia, dan alamatnya dari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronji ya. Umur saya 57 tahun. Saya tinggal di Kampung Hulu. Jelas Bapak Ibu. Mungkin yang lama sudah kenal, tapi kan yang baru banyak, betul Mak? Iya. Pak Ronji, kalau boleh tahu, Babe datang ke kali ini, Babe sakitnya ada apa aja, Be? Saya sebelum datang ke Sanggar Kahala Rawat Along ya, banyak keluhan atau penyakit yang saya bawa ke sini ya. Di antaranya yang pertama, saya kolesterol saya tinggi ya, sampai 290. Saya juga punya penyakit diabetes ya, 270. Bahkan saya juga punya jantung, saya sudah pasang ring 2. Di samping itu saya juga punya asam urat, vertigo, dan juga ada yang lain. Tuh Mak, ya Maya, mungkin Bapak Ibu juga tahu ya Maya, Pak Ronjinya Bapak Ibu ya Maya menderita yang namanya menyimpan sekali, banyak yang namanya keluhan Bapak Ibu. Bahkan Babe yang tadi salah satunya disebutkan itu kan ada keluhan vertigo. Itu kalau boleh tahu awalnya bisa punya keluhan vertigo itu bagaimana Be? Singkat cerita ya, awalnya itu saya bangun tidur jam 3 buta saya. Tahu-tahu di kamar saya itu seperti berputar-putar ya, kepala pusing ya, pundak sakit ya, sampai pengen muntah, mual-mual. Jadi asal kalau gerak itu terasa sensasi muter, bahkan juga pernah sampai nyusuk, jatuh. Iya. Jadi kalau perut udah mual itu udah parah. Itu secara tiba-tiba atau gimana Be? Secara tiba-tiba ya. Di samping itu kita dibawa berobat ya ke rumah sakit itu, minum obat namanya beta histin, dirawat 3 hari. Nah, itu kembali pulang lagi, dan ternyata bulan berikutnya juga kumat lagi. Jadi hampir setiap bulan kumat. Di kantong saya itu selalu ada obat beta histin. Sampai selalu nyediain Babe ya, karena kan takutnya nanti kambuh lagi Bapak Ibu. Babe ini kalau boleh tahu apakah salah satu penyebab Babe karena Babe punya keluhan yang namanya lambung ya Be ya? Bisa jadi ya, karena memang saya banyak minum obat bekas saya sebelum saya terapi di sini itu macam-macam ya, obat diabetes, obat jantung itu selalu minum terus ya. Bahkan kata dokter diabetes, jantung itu harus selalu seumur hidup minum obat. Kata dokter. Tuh coba bayangkan ya Maya, udah mau Babe juga apa namanya Bapak Ibu sakit yang dirasa juga banyak Bapak Ibu ya Maya, berarti kan sangat benar-benar menderita. Lalu Be, itu keluhan vertigonya sendiri yang Babe rasakan sudah ada berapa lama Be? Kalau vertigo belum lama ya, tahun 2020. Tapi selama di tahun 2020, 2021 itu selalu kumat terus ya. Itu yang hampir tiap bulan kumat ya. Kalau kondisi badan kita kurang fit ya, kurang sehat, kurang tidur, kurang cairan, dehidrasi juga sering kumat kalau malam. Coba bayangkan Bapak Ibu ya Maya,
kita pusing sebentar aja kan rasanya nggak enak. Babenya sampai setiap bulan Bapak Ibu yang Maya vertigonya selalu kambuh Bapak Ibu. Lalu Be, selama dari tahun 2020 itu bahkan Babe kan setiap bulannya selalu kambuh. Yang Babe rasakan tuh bagaimana sih Be saat vertigonya lagi kambuh? Ya sangat menderita sekali ya. Karena apa? Kalau vertigonya kumat kita nggak bisa kemana-mana, ya. Nah, bisanya ya di tempat tidur gitu ya. Hindari gerakan-gerakan yang lebih cepat. Kenapa? Kalau kita nunduk gitu ya langsung putar. Kadang-kadang kita ngedangak seperti itu ya, tiba-tiba langsung begitu. Karena kita nggak tahu ya, nggak sengaja ya, refleks gitu. Tahu-tahu ya pernah lagi sholat itu kita udah enak-enak langsung berputar jatuh. Karena sensasi itu kan kita nggak duga gitu kan. Ketika pikiran kita udah nggak konsen seperti itu langsung jatuh. Itulah penderitaan vertigo ya. Di samping penderitaan yang lain itu vertigo saya lebih parah. Yang saya takutkan vertigo. Bapak Ibu, bahkan babenya sendiri kan berkata ya Maya, dari banyak keluhan yang babenya rasakan, penyakit yang benar-benar membuat babe menderita salah satunya itu adalah penyakit vertigo Bapak Ibu. Emang Be saat ya babe lagi ngerasa kamu vertigonya Bapak Ibu itu ngobrolnya ya. Nah Be, saat babe mengalami yang namanya vertigo yang membuat babe merasa menderita itu waktu saat apa sih Be? Ya ketika kumat aja selalu menderita kalau kumat karena emang nggak bisa kemana-mana, kepala pusing ya, telinga berdenging ya, kadang-kadang ya nggak enak badan lah seperti itu yang paling menderita sekali. Itu coba bayangkan Bapak Ibu yang Maya di posisi babenya, Bapak Ibu yang Maya udah nggak keluhan yang dirasa banyak, vertigo lagi yang membuat babenya merasa menderita Bapak Ibu. Kita pusing sebentar aja kan nggak enak. Gimana babenya Bapak Ibu kan bukan sekedar pusing biasa, betul atau enggak Ma? Lalu Be, selama babe sakit itu Be, termasuk salah satunya punya keluhan vertigo, pernah dibawa berobat kemana aja Be? Ke rumah sakit aja, Kareme 31. Ya dikasih obat-obat emang nggak banyak, cuma betaistin aja. Ya khusus vertigo. Itu kalau boleh tahu berarti babe setiap hari selalu mengonsumsi atau saat lagi kambuh aja Be? Selama udah sembuh ya, kita nggak minum obat. Tapi ketika kita ada rasa lir gitu ya, gejala itu buru-buru minum. Soalnya kalau nggak minum obat, kalau udah kena lama seminggu bisa. Jadi harus selalu sedia gitu ya dia. Kalau misalkan seandainya nggak buru-buru minum obat, Bapak Ibu pasti nantinya kambuhnya malah semakin parah. Bapak Ibu, coba bayangkan gimana ya Maya. Jadi kan kayak ketergantungan sama yang namanya obat Bapak Ibu. Tapi Be selama Babe minum obat, apakah ada yang namanya perubahan? Kalau untuk perubahan ya sedikit ketika minum obat itu ya, setelah minum obat ya kondisinya sudah mulai membaik, tapi sewaktu-waktu timbul lagi seperti itu. Jadi untuk sembuh tidak. Jadi cuma hanya sementara ya Be ya, hanya meredakan saja Bapak Ibu. Lalu Be, sampai pada akhirnya kan Babe juga dulu udah berobat kemana aja, bahkan dari jantungnya juga udah pernah pasang ring 2 kali, obat sudah diminum banyak Bapak Ibu, tapi kan ternyata dari babenya sendiri tidak ada namanya perubahan. Sampai pada akhirnya Babe ketemu dengan Center KL ini, tahu dari siapa Be? Pas kebetulan tuh teman kerja ya, dulu masih tahu bahwasanya di Rawakalong ada Center KL gratis. Dia bilang saya sudah merasakan. Ketika itu saya langsung datang ke sini. Saya datang ke sini bukan karena ngarah vertigonya bekas saya waktu itu, tapi ya ternyata semuanya bisa bertemu. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Alhamdulillah, yang dipertemukan dengan orang yang sangat baik Bapak Ibu. Berarti Babe kan dikasih tahu sama temennya datang ke kali ini terapi kurang lebihnya sudah ada berapa lama? Waktu itu saya terapi akhir Februari ya, boleh dibilang hampir 3 tahun.
Sudah lumayan lama, udah lama Bapak Ibu ya Maya. Akan tetapi bukan maksudnya selama hampir 3 tahun di terapi baru sembuh, bukan. Tapi ini karena babenya sudah merasakan ada kesembuhan, sudah ada namanya perubahan, babe dilanjut sampai saat ini hanya untuk pencegahan. Babe kan kurang lebihnya hampir 3 tahun terapi di KHL. Masih inget gak waktu pertama kali itu reaksinya apa aja? Pertama kali reaksi ya setelah 3 kali terapi itu ya, badan terasa sakit semua ya, pada pegel, kepala pusing ya, mual-mual juga, gatal-gatal juga karena saya mengonsumsi obat ya. Di samping itu juga reaksi BAB ya, BAB buang-buang terus semalaman itu. Tapi alhamdulillah itu semua terlewati. Dan saya juga nggak takut karena sebelumnya sudah dikasih tahu ya sebelumnya bahwasanya terapi di Center KHL Rawakalong nanti ada suatu reaksi yang artinya reaksi itu suatu pengeluaran racun ya. Jadi proses penyembuhan seperti itu. Jadi reaksi kita malah senang gitu. Kenapa? Kita merasa badan kita itu ada rasa dikeluarin racunnya, kesembuhan itu ada gitu, harapan untuk sembuh ada. Jadi itu yang bikin senang. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Karena biasanya banyak orang yang katanya itu ketika kena reaksi malah ada rasa takut. Tapi coba babenya malah salah satunya babe ketika terkena namanya reaksi malah ada rasa senang Bapak Ibu, karena ini kan proses mau menuju yang namanya kesembuhan. Selama kurang lebihnya 3 tahun terapi di KHL mendapatkan reaksi perubahan apa aja, termasuk vertigonya sekarang masih suka kambuh nggak? Alhamdulillah bisa saya bersyukur sekali karena perantara dari Center KHL ini semua penyakit saya sembuh ya, terutama untuk vertigonya. Selama terapi di Center KHL ini sampai sekarang belum pernah kumat dan jangan sampai kumat lagi ya, karena penderitaan vertigo saya udah tahu penderitaannya, sakitnya seperti apa gitu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Alhamdulillah vertigonya sudah tidak kambuh lagi, bahkan benar-benar sudah sembuh dan nggak pernah ngantongin obat lagi Tidak pernah ya. Selama saya terapi di KHL sekitar 6 bulan ya, 6 bulan itu semua penyakit saya udah saya merasakan ada perubahan. Dan juga saya sudah tidak minum obat lagi tuh. Bukan saat ini, bukan. Selama 6 bulan itu saya sudah mengurangi obat. Bahkan saya tidak makan nasi selama 5 tahun itu. Bu Mega menyarankan silakan Pak Panji makan nasi. Alhamdulillah sampai sekarang udah normal kembali. Alhamdulillah. Luar biasa ya Maya. Cuman bukan maksudnya 3 tahun baru sembuh, tapi kan tadi babenya berkata setelah 6 bulan di terapi semua penyakitnya Bapak Ibu ya Maya, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sudah ada yang namanya perubahan. Yang dulu pantang yang namanya makan nasi sekarang udah bisa makan nasi, bahkan sudah lepas dari yang namanya obat. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Senang banyak perubahan datang ke sini. Alhamdulillah senang sekali, saya bersyukur sekali ketemu dengan Center KHL Rawakalong ya. Bahwasanya untuk saat ini saya sudah tidak minum obat lagi karena saya takut ya. Obat yang pertama lambung saya juga kena ya, yang kedua saya takut ginjal saya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya sudah berhenti obat, saya bersyukur sekali. Dan kondisi saya sudah dinyatakan sehat ya, karena apa? Untuk jantung saya olahraga bersepeda tiap minggu, hari Minggu juga tidak ada keluhan. Artinya saya sudah membaik lah. Alhamdulillah. Wah, Bapak Ibu juga kan mendengar ceritanya ikut senang, betul atau enggak, Ma? Oh ya, Maya. Babe, di sini kan ada banyak teman-teman Babe, teman lama Babe, dan juga ada beberapa yang baru yang mungkin juga kan baru kenal sama Babe. Coba, ada yang ingin Babe sampaikan nggak untuk Bapak Ibunya, Be? Untuk Bapak Ibu ya, terutama yang baru ya, yang mungkin mempunyai penyakit seperti saya atau bukan yang lainnya, semoga penyakitnya segera disembuhkan ya, dengan cara terapi
rutin ya setiap hari di center KHL ya, dan juga jaga pola makan. Itu aja Bu Tasa. Luar biasa ya Maya, bapak ibunya harus rutin. Dan untuk pimpinannya B kan ada Mr. Kim, Mr. Lee, dan juga untuk Mr. Sonnya B. Untuk Mr. Lee, Mr. Kom, Mr. Son maupun Mr. Kim ya, terima kasih dengan adanya center KHL di Rawakalong ini, yang mana bisa menolong membantu masyarakat Rawakalong khususnya ya, dan juga sekitarnya. Dan juga mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu disehatkan ya, dimudahkan rezekinya, sehingga bisa membuat KHL center-center KHL yang lain ya, di tempat-tempat yang lain ya, bahkan sekarang sudah sampai ke Palembang ya, yang mana bisa membantu masyarakat Indonesia umumnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk ini B, Bapak Salwa selaku penanggung jawab KHL Rawakalong dan juga untuk staf gurunya B. Terima kasih untuk Bapak Salwa dan staf yang lainnya ya. Saya mewakili Bapak Ibu di sini yang begitu baik hati ya, yang ramah, mudah-mudahan ya, yang peduli sama Bapak Ibunya juga ya, walaupun ada yang marah-marah ya. Saya salut sekali, saya berterima kasih banyak. Mudah-mudahan hal ini dijadikan suatu ibadah ya, dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian selalu disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya ya, dan juga dimudahkan segala urusannya, dan juga dimudahkan jodohnya sesuai dengan pilihan masing-masing. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sudah deh? Sudah cukup ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ronji. Wah, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ronji. Alhamdulillah.